Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumnas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Lama saya tidak mengupdate untuk konten Power BI Desktop di channel saya, dan ya karena biasanya orang-orang yang tertarik di Power BI adalah kebanyakan berasal dari pengguna Excel yang sebelumnya sudah familiar dengan formula-formula di Excel ya. Jadi pada tutorial kali ini saya akan menyajikan bagaimana cara menggunakan atau mencari sum if di Power BI. Jadi formula di Excel yang sering kali kita pakai diantaranya adalah sum if ya, dan di Power BI kita tidak bisa menemukan formula sum if ini karena memang Excel bukan Power BI dan Power BI bukan Excel. Jadi di sini kita bisa menggunakan satu formula yang lain yang bisa kita pakai untuk mengcover kebutuhan jika kita ingin mendapatkan nilai atau hasil seperti sum if atau formula sum if di Excel. Jadi kita langsung saja ke datanya. Sini saya sudah mempunyai satu data ya. Saya klik pada data tabelnya. Ini adalah data tabel penjualan saya, data yang sangat-sangat sederhana ya. Ya ini dari nama salesnya adalah ada Heru, Monas, Prastio, Heru, Monas, dan Prastio. Ada 10 data dengan nilai penjualan yang berbeda-beda. Banyak pengguna Excel yang ingin mencari berapakah nilai yang bisa kita ambil dari penjualan nama salesnya Heru saja. Jadi sebenarnya jika kita menggunakan satu formula biasa di Excel, kita bisa menggunakan satu visual yang bisa menampilkan ketiga nama unik yang ada di sini. Saya jelaskan saja ya. Di Power BI kita bisa menggunakan satu measure ya. Saya klik kanan pada tabelnya, kemudian klik pada new measure. Nah, kemudian kita tuliskan saja misalnya di sini adalah total penjualan ya. Kita bisa menggunakan formula sum biasa ya, seperti ini. Kemudian kita klik pada tabel dengan kolom penjualan, tutup kurung, tekan enter. Kita akan mempunyai satu buah measure yang bisa menghandle satu sum dari masing-masing penjual. Jadi jika kita klik pada matrix di sini ya, nah ini matrix, saya klik, dan ini adalah matrix saya. Saya klik pada row-nya, misalnya adalah sel saya seperti ini ya. Saya besarin dulu untuk ininya, visualnya ya. Saya klik, kemudian grid saya gedein dulu, saya besarin jadi ya segini cukup kayaknya ya. Kemudian saya klik dan drag untuk measure yang barusan kita buat, yaitu total penjualan, ke bagian value-nya ya, seperti ini. Dan saya sudah mendapati satu sum dari masing-masing sales yang ada. Jadi jika kita geser di sini sebentar, Heru hasilnya adalah 290, Monas adalah 300, dan Prastio adalah 360. Akan tetapi yang kita inginkan di sini bukanlah satu bentuk tabel seperti ini. Kita hanya menginginkan satu spesifik sales saja atau salesperson saja untuk penjualannya berapa. Ya, bagaimanakah rumusnya? Jika kita menggunakan Excel tentu gampang saja dengan menggunakan sum if. Sum range-nya adalah penjualan, kemudian kriterianya adalah namanya Heru. Jika di Power BI kita bisa menggunakan formula calculate ya, atau measure calculate. Jadi saya klik kanan dulu pada tabelnya ya, klik kanan, kemudian new measure. Saya bisa menggunakan misalnya penjualan Heru lah, seperti ini ya. Kita menggunakan formula calculate di sini, calculate, kemudian parameter expression adalah satu agregasi data yang nanti akan kita lakukan pada tabelnya ya. Jadi saya menggunakan agregasi sum saja. Nah, kita ambil dari measure total penjualan tadi. Jadi saya ketik saja di sini total penjualan seperti ini. Kemudian parameter kedua adalah filternya. Filter di sini akan memfilter tabel-tabel yang ada di ini saya cut dulu ya. Saya jelasin dulu. Jadi dia nanti akan melakukan filtering pada
kolom sales di sini. Jadi saat kita menerapkan filter seperti ini, misalnya hero seperti ini, maka si calculate nanti hanya akan mensum sales yang bernama hero. Jadi kebiasaan ini mirip dengan sum if ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke ini, saya hilangkan dulu filternya, saya klik OK, kemudian saya kembali ke tabel kita dan kita balik lagi ke sini, klik kanan, kemudian new measure, kita buat seperti tadi, persis seperti tadi ininya, saya paste saja tadi. Kemudian calculate penjualan. Nah, kita tuliskan saja di filternya di sini adalah di mana salesnya ya, tabel sales, tabel dengan kolom salesnya sama dengan hero seperti ini. Jadi sama dengan sum, kolom penjualan dengan nama salesnya adalah hero, persis seperti cara kerja sum if. Saat kita tekan enter dan kita tampilkan misalnya di card di sini ya, saya membuat satu card di sini, kemudian saya klik dan drag penjualan hero di sini ya, saya besarin dikit. Nah, penjualan hero ini saya klik dan drag pada cardnya, maka hanya akan menampilkan nilai penjualan dengan nama hero ya. Jika kita ubah measurenya, saya klik pada penjualan hero, kemudian saya ubah di sini misalnya dengan misalnya Monas lah ya. Saya tekan enter, hasilnya pun akan mengikuti penjualan dengan hanya nama Monas saja. Dan si calculate ini karena dia berada di filter konteks ya. Oh ya, buat rekan-rekan yang belum paham mengenai filter konteks dan raw konteks, nanti bisa dipelajari di channel saya ini sambil jalan nanti ya, karena memang jika di awal kita langsung belajar filter konteks dan raw konteks nanti akan bingung jika tidak ada contohnya. Jadi jika kita klik dan drag measure kita yang penjualan hero di sini di matrix atau tabel kita, nanti akan menampilkan keseluruhan nilai dengan angka 300. Kita klik dan drag ya, seperti ini. Nah, maka akan menampilkan semua penjualan yang hanya menampilkan nama hero saja. Jadi jangan bingung jika misalnya kolom di sini tidak saya namai dengan penjualan hero, maka akan menampilkan semua angka 300. Dan pada orang awam yang belum belajar Power BI akan bingung kenapa angkanya sama di sini. Hero 300, Monas 300, Prasetyo 300 juga. Padahal yang betul adalah hero 290, Monas 300 dan Prasetyo 360. Di sini karena kebiasaan bawaan dari si calculate, karena dia adalah filter konteks, jadi dia menghilangkan, saya balik lagi ke sini, jadi dia akan menghilangkan semua konteks filter yang ada di sales di sini. Jadi dia hanya akan peduli pada tabel sales yang bernama Monas. Jadi untuk orang awam akan bingung kenapa Power BI menampilkan hasil yang sama seperti ini, karena si calculate mengabaikan ya, tidak peduli filter konteks yang ada di tabel di sini, karena dia sudah mempunyai filter konteks dengan nama Monas di sini. Baik, jadi jika kita ingin menampilkan atau sum if dari Prasetyo ya, kita tinggal ganti saja di sini Prasetyo seperti ini ya, Prasetyo, tekan enter, hasilnya pun akan menunjukkan sum dari Prasetyo di sini. Dan satu lagi, saat kita menggunakan slicer, si penjualan ini nanti saya balikkan dengan hero ya, karena memang namanya di sini penjualan hero. Saya balikkan lagi hero, tekan enter, hasilnya akan 290. Saat kita menggunakan slicer pun saya klik pada slicer ya, saya tambahkan slicer di sini. Saat saya menggunakan slicer di sales, saya besarin dikit untuk gridnya ya, biar kelihatan jelas. Untuk item slicer, nah seginilah cukup ya. Jadi saat saya memilih Monas pun di sini, yang akan terfilter adalah bentuk tabel metrik di sini, akan tetapi untuk penjualan akan tetap menampilkan sum dari penjualan dengan nama salesnya hero. Jadi tidak berubah, karena memang filter konteksnya diabaikan sama si calculate. Calculate hanya akan menghitung atau
menampilkan hasil dengan nama Heru. Jadi saat saya klik pada Prasetyo pun di sini tidak akan berubah dan di sini tidak akan berubah, tapi di tabelnya akan ikut berubah. Hal ini akan berbeda saat kita menampilkan si card dari, saya menggunakan card ya, saya pakai card lagi, klik drag seperti ini. Saat saya menggunakan total penjualan di sini, hasilnya akan berbeda karena si total penjualan tadi measurenya hanya merupakan sum, dan sum tidak mempunyai filter konteks ataupun row konteks, jadi dia akan mengikuti apapun slicer yang akan diklik. Jadi saat saya klik pada, saya geser dikit di sini ya, saya klik pada Heru, dia akan menampilkan sum dari Heru ya. Di sini juga menampilkan sales Heru, akan tetapi di sini tetap pada sales Heru. Saat dipindah dengan Monas, dia akan menampilkan Monas, tapi di sini tetap Heru. Kemudian Prasetyo, dia akan menampilkan Prasetyo. Jadi ini adalah beda dari sum dan sum if di Power BI atau di calculate ya. Jadi di Excel kita bisa menggunakan sum if, di sini kita juga bisa menggunakan calculate yang kita modifikasi dengan parameter filternya kita state pada nama tertentu atau kriteria tertentu. Baik, demikian tutorial kali ini mengenai Power BI Desktop, bagaimana cara menggunakan calculate untuk memberikan hasil sesuai atau seperti sum if di Excel ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum paham bagaimana menggunakan sum if atau menggunakan sum if di Power BI, bisa menggunakan formula calculate yang barusan saya sampaikan. Dan di sini saya juga tidak membatasi, tidak menutup kemungkinan tadi data yang ada di sini tidak akan sesederhana ini ya. Ini hanya data contoh saja. Pada kenyataannya Power BI adalah relational data modeling, jadi nanti akan ada data modeling yang mungkin ada beberapa 3 atau 4 tabel yang bisa kita sambung-sambungkan, dan kita bisa menggunakan sum if atau formula yang mempunyai kebiasaan seperti sum if dengan menggunakan calculate ini di Power BI ya. Baik, demikian tutorial kali ini. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian Power BI Desktop. Jangan lupa klik subscribe jika memang ingin mengikuti tutorial-tutorial saya mengenai Power BI Desktop. Klik tombol like jika memang merasa tutorial saya ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.